Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri sebagai moderator dan pemateri terakhir. Nama saya Siti Anissa Nurrahma. Lalu ada rekan saya yang bernama Muhammad Andrian dan Mas Turah. Langsung saja saya persilakan untuk pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Saya Mas Tura sebagai pemateri pertama. Pengertian arus kas atau cash flow. Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di dalam perusahaan dalam suatu periode tertentu. Cash flow menggambarkan berapa uang yang masuk atau cash in ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga menggambarkan berapa uang yang keluar atau cash out, serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Jadi, arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Dalam hal ini, bagi investor yang terpenting adalah berapa kas bersih yang diterima dari uang yang diinvestasikan di suatu usaha. Pentingnya kas akhir bagi investor jika dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan, dikarenakan yang pertama yaitu kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari. Yang kedua yaitu kas digunakan untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo. Yang ketiga, kas juga digunakan untuk melakukan investasi kembali. Terima kasih. Tadi materi pertama yang dibawakan oleh Saudari Mas Tura. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Muhammad Andrian untuk membahas materinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya Muhammad Andrian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha. Yang terdiri dari yang pertama yaitu ada initial cash flow atau yang lebih dikenal dengan kas awal, yang merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi. Contohnya yaitu biaya pra-investasi, kayak seperti pembelian tanah, gedung, mesin, peralatan, dan modal kerja. Yang kedua yaitu ada aliran kas operasional rational cash flow, yang merupakan aliran kas yang berkaitan dengan operasional proyek seperti penjualan, biaya umum, dan administrasi. Oleh sebab itu, aliran kas operasional merupakan aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow. Kemudian yang ketiga adalah aliran kas akhir atau terminal cash flow, yang merupakan aliran kas yang berkaitan dengan nilai sisa proyek atau nilai residu seperti sisa modal kerja, nilai sisa proyek, yaitu yang penjualan peralatan proyek. Nah, selanjutnya yaitu contoh soalnya ada contoh soalnya yaitu contoh soal 1. Jadi di sini PT XYZ melakukan investasi senilai 3 juta rupiah. Seluruh modal berasal dari pemilik umur ekonomis investasi 3 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Perkiraan pendapatan per tahun sebesar 4 juta rupiah dan biaya per tahun 2 juta rupiah, belum termasuk penyusutan, serta dikenakan pajak sebesar 50%. Nah, pertanyaannya yaitu berapakah kas bersih yang diterima pada akhir tahun? Jawabannya itu penyusuan di sini ada 3 juta per 3 tahun sama dengan 1 juta per tahun. Dan estimasi laba rugi, pendapatan, biaya yang dikeluarkan yaitu 4 juta, total biaya 2 juta, penyusutan 1 juta, dan total jadi laba sebelum pajak atau earning before tax 1 juta, pajak 50% 500.000, dan aliran kas masuk 500.000. Kemudian aliran kas masuk bersih yaitu EAT plus penyusutan. Aliran kas bersih sama dengan 500.000 tambah 1 juta sama dengan 1.500.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu ada klasifikasi proyek. Klasifikasi proyek ini dibagi menjadi 4, yaitu ada penggantian pengurangan biaya,
ekspansi produk atau pasar yang ada, dan proyek pengaman atau lingkungan. Selanjutnya, seberapa pentingkah laporan arus kas itu? Dengan adanya laporan laba atau rugi dan neraca, kita bisa mengetahui posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu yang dapat dilihat dari neraca, dan mengetahui hasil aktivitas usaha perusahaan untuk periode tertentu. Akan tetapi, karena laporan keuangan sebagian besar menurut sistem akrual atau pendapatan dan biaya diakui pada saat transaksi terjadi meskipun realisasi kas belum terjadi. Selanjutnya ada elemen-elemen laporan arus kas. Elemen-elemen laporan arus kas terbagi menjadi 3. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, bagaimana sih cara menaksir arus kas? Cara menaksir arus kas terdapat 4 poin. Yang pertama, untuk menaksir arus kas yang relevan perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu taksirlah arus kas atas dasar setelah pajak. Perhatikan bahwa yang dinikmati oleh pemilik perusahaan adalah kas masuk bersih setelah pajak. Yang kedua, taksirlah arus kas untuk dasar incremental atau rencana peluncuran produk baru mungkin akan mengakibatkan pengurangan penjualan produk kanibalisme. Terakhir adalah taksirlah arus kas yang timbul karena keputusan investasi. Arus kas karena keputusan pendanaan seperti membayar bunga pinjaman, mengangsur pokok pinjaman, dan pembayaran dividen tidak perlu diperhatikan. Terima kasih. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.